Kita ke kasus korupsi Tata Niaga Timah. Saudara, Kejaksaan Agung umumkan 5 perusahaan sebagai tersangka korupsi dalam kasus Tata Niaga Timah. Kemudian masih ada 2 perusahaan lain yang akan masuk daftar tersangka. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan penetapan tersangka ini guna mengejar biaya pemulihan kerusakan lingkungan karena pertambangan ilegal. 5 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sebesar 152 triliun rupiah. Sementara sisa kerugian lainnya masih dihitung dan Jaksa Agung juga bilang ada 2 perusahaan lain yang akan dijadikan tersangka berupa kasus pencucian uang, yakni PT AL dan PT MRM. Kita menetapkan 5 korporasi perusahaan timah. Ada 5 korporasi yang akan kami jadikan dan hari ini akan diumumkan. Ya, perkaranya hari ini diumumkan bahwa perkara ini dalam tahap penyelidikan. Penyidikan maksud kami. Yaitu yang pertama adalah PT RBT, yang kedua adalah PT SB, yang ketiga PT SIP, yang keempat PT TIN, dan yang kelima PT PIP. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Menko Polhukam Budi Gunawan tanggapi terkait Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin dunia terkorup versi OCCRP. Menurut Budi Gunawan, Jokowi adalah salah satu putra terbaik Indonesia. Budi Gunawan jelaskan bahwa Joko Widodo merupakan salah satu putra terbaik di Indonesia. Budi mengajak masyarakat untuk harus menjaga marwah mantan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, Menko Polhukam meminta kepada masyarakat agar tidak terseret isu tersebut serta jangan sampai hal itu mengganggu persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik ya di setiap negara. Nah, kita harus menghargai legasi beliau dan kita harus jaga betul marwah presiden ya, untuk masuk mantan presiden. Artinya dijadikan sebagai ya, tokoh terkorup itu gimana Pak Menko? Jangan berpolemik ke bawah ke sana, yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita dan jaga marwah mantan presiden kita. Pasti jadi presiden ini kan yang terbaik, putra terbaik. Sebelumnya diberitakan, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Finalis dinominasikan oleh pembaca OCCRP beserta jaringannya, jurnalis termasuk para juri. Nama Jokowi masuk bersama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Presiden Kenya menjadi tokoh paling korup yang dipilih responden. Sementara itu, Presiden Suriah yang baru saja digulingkan Bashar al-Assad juga menjadi tokoh yang paling mendatangkan malapetaka melalui kejahatan terorganisir dan korupsi di tahun 2024. Melalui situs resminya, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP merupakan salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Mereka berpusat di Amsterdam, Belanda dan memiliki staf di 6 benua. Organisasi yang dibentuk sejak tahun 2007 ini bertujuan untuk mengungkap kejahatan dan korupsi yang seringkali luput dari media arus utama. Kemudian Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga langsung menanggapi saat dirinya dinyatakan masuk dalam tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Jokowi meminta agar rilis tersebut bisa dibuktikan. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini banyak sarana yang bisa digunakan untuk menyebar fitnah. Terkorup apa? Yang dikorup siapa? Ya dibuktikan apa? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan.
tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya.